7 golongan, salah satunya yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah adalah anak muda yang hatinya terikat erat dengan masjid. Makanya dengan momentum Isra Mi'raj ini, monggo jaga sholatnya baik-baik, jaga kekhusyukannya. Khuduz zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kamu ketika mau masuk masjid. Dan cowok-cowok pakai pakaian yang polos-polos seperti sekarang kamu pakai. Jangan Jumatan di belakang imam pakai kaos oblong, tuku nenek Jogja, oleh-oleh dagadi. Allahu Akbar. Bapak-bapak neng burimu moco tulisan kaosmu, segoblok-goblok orang goblok adalah yang membaca tulisan ini. Bapak langsung nusu-nusu anak sopo ini. Atau jangan kayak bapak-bapak pakai baju batik, gambarnya kembang-kembang uangnya banget. Kita sholat kalau misalnya sajadahnya gambar apa masjid, ada pohon kelapa aja kita kadang nggak khusyuk ya. Allahu Akbar, ini pohon kelapa biar caranya piye ya. Maka teman-teman ya, khuduz zinatakum inda kulli masjidin. Mbak, kalau beli mukena yang polos usahakan. Coba cah TK loh, mukena kapal frozen ya. Woi jugo kasih do sholat malah ribuku ya. Yang khusyuk, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bagaimana kalau seandainya kamu matur sama ustaz-ustazah dengan kecepatan super? Assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustaz, saya mau ngomong ustaz dengan kecepatan super. Atau kamu ngomong sama bapak kamu minta motor dengan kecepatan super. Pak, saya mau minta sesuatu pak. Bapakmu langsung telepon ustaz. Apa ustaz, bisa ke rumah? Anak saya kesurupan. Sekarang loh orang sholat cepatnya nggak karu-karuan. Assalamualaikum. Sholatnya cepet mentoli. Yo mas, besapa lompat dari mereka. Ya. Sholat di masjid ini kecepatan 360 watt kbps. Ya. Sholat itu pakai peci, kamu sholat pakai helm cakil. Ya. Karena cepet-cepetan. Makanya jaga kekhusyukannya, tumakninah di antara dua gerakan, berhenti sejenak. Allahu Akbar. Dinikmati setiap gerakannya. Dinikmati setiap kekhusyukannya. Setan itu selalu mencuri perhatian kita ketika kita sholat. Siapa di sini kalau nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ketemu. Allahu Akbar, kunci itu tetap ngendi Allah ya. Allahu Akbar, katanya dulu lemari tapi lemari singkatan apa kiwan. Sami Allahu liman hamidah, tapi ketemu judul lemari judul laci. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung kita yang buka laci lah, tenang tuh. Kita itu ketika pas nggak sholat nggak mikir apa-apa, giliran sholat malah mikir kemana-mana. Ali bin Abi Thalib ketika kena panah di punggungnya, dia bilang, jangan kamu cabut panahku kecuali ketika aku sedang sholat. Pada saat dia sholat, dicabut panahnya, dia tidak terasa apa-apa. Kita, ya Allah, cuma naik panah, copot jingkong itu, ya. Ya, kita gampang sekali terdistraksi. Mau menaik imamnya gawa utune, ya. Wah iki, wah itu utune banget struk, kabel copot. Aduh, ini utune kesetrum sak masjid kudu porang. Anak kami masjid mati terpanggang. Ini kan kasihan. Apalagi kalau butuhnya nuakan gitu ya, bapak-bapak lagi di sujud itu kumpulin juga kan.
Saya pernah salah itu jajarku aku kan ditangkap bawa ya. Jajarku bapak-bapak nggak sarung, plotrok kayak putih deh. Makanya teman-teman ya, kalian nanti kalau jadi takmir ya, kasih kecil ini diurusi ya. Maka kemarin ya, Kiai Haji Jazil ya, pimpinan Dewan Suruhnya Masjid Joko Karya itu, ketika beliau mau sakaratul maut aja, yang dipikir itu masjid, yang dipikir itu umat ya. Bahkan tadi saya menyimak ya, ada salah satu takmir rel masjid Jogja ya, isi pengajian, tapi nggak kayak pengajian ya, dia bawa gitar nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya pendekatannya dia kepada Genji mungkin kayak gitu. Itu dia cerita ya, rel masjid itu ya ada bioskopnya, ada kafenya, ada tempat nongkrongnya. Ya tidak semua masjid bisa seperti itu kan. Masjid-masjid kita aja mau dikasih wifi saja, itu kadang-kadang ya canongan udah moro. Tapi nanti pas sholat boleh, ya kan? Itu udah boleh. Aku berganggu wifi nya dong mas, aku main iPad karo ML, aku main Roblox, ya kan? Makanya teman-teman, jadi mulakan Allah, sholat, minta tolong kepada Allah. Minta tolong terhadap masa depanmu. Nanti kira-kira saya lulus dari alif, saya mau kemana? Bingung, nyari petunjuk sama Allah. Ya Allah, tolong saya dikasih petunjuk ya Allah. Setelah dari sini saya mau kemana ya Allah? Bagi teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, apakah di Mesir, apakah di Saudi, apakah di Jordan, apakah di Turki, bagi mbak-mbak yang juga pengen S1, S2, S3 di sana, wasta'in, minta tolong kepada Allah. Makanya Rasulullah itu pesan kepada kita, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Maka syaratnya apa? Ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Mumpung kalian masih Gen Z, Gen Alpha, mumpung kalian masih nom-nom kabeh, urung deloro boyok, loro gula, loro kolesterol segala macam, ikhlas, bersemangat. Sinau Quran dia semuanya gen senang, bersemangat. Sinau tafsir semuanya gen senang, gimana? Sinau sejarah, YouTube-nya disetel, kemudian aplikasinya digunakan. Ini adalah zaman kalian. Ojo leda-lede, ojo rebahan melulu. Kita jangan terlena dengan fasilitas. Cewek-cewek rongja nangis dengar HP nonton Korea. Tekoi umie, ngapain kamu nangis? Ceritanya apa lo? Enggak minta. Terus nangis kenapa? Kurang ngerti artinya. Korea ini romantis ya. Cewek ikutan dipayungi. Masya Allah, aku kapan dipayungi ya kan? Makanya teman-teman sebenarnya Islam itu lebih romantis daripada Korea. Rasulullah itu loh, khairukum li ahli wa ana khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Rasulullah itu meskipun memimpin umat, meskipun beliau seorang nabi, meskipun beliau seorang rasul, tapi beliau walau sandalnya putus, beliau sendiri yang menjahit, tidak pernah merepotkan istrinya. Kalau makan, beliau pasti bersama dengan istrinya, disuapin istrinya, Masya Allah. Kalau tidur, beliau tidur di pangkuan istrinya. Bu, ibu tak tanya, bu, kapan terakhir disuapi bapak? Ya Allah, saya nggak pernah. Ya. Saya disuapi bapak terakhir waktu saya di IGD, Ustaz. Ya. Waktu saya di Omnam, Raisomat yang dibulang menurut ketroy karo bojoku, ya Allah pantesan buku awakmu lemu mangan wakeh ya. Makanya teman-teman, apa sudah direm semua potensi cinta yang kalian miliki, direm semuanya, dianggap teman saja. All of you is my friend, semua kamu adalah teman saya. Nanti kalau sudah saatnya, this is time to find soulmate,
saatnya untuk mencari belahan jiwa, dapat tenang saja. Cocok itu bagian dari rezeki. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di Jogja ada cowok dapat jodoh gara-gara apa? Wahing. Dia naik angkot bersin, distahan-tahan, alhamdulillah. Ada cewek di belakang nyaut, ya hamukallah. Dia nyaut, ya bikumullah wa yusbikubalako. Mbak, maaf, rumahnya mana? Akhwatnya jawab, maaf, tidak saya bawa. Ya, soalnya nggak rumah, ya kan? Emang gue siput, ya. Maksud saya alamatnya mana? Oh, alamat saya di sana, Mas. Oh, baik. Boleh di Google Map, kecekel, temui Bapak. Assalamualaikum, Pak. Tadi saya naik angkot, Pak. Masya Allah. Saya bersih anak Bapak. Menyautnya, Pak. Ya, menurut saya anak Bapak solihah banget. Boleh nggak, Pak? Saya lamar anak Bapak sebagai istri saya. Wah, Masya Allah. Tapi maaf ya Mas, anak saya laki Mas, ya kan? Enggak Pak, tadi katanya anak Bapak. Oh ya, berarti yang nomor 2. Oleh nomor 1 laki-laki Mas, gitu. Akhirnya menikah, cuma gara-gara wahing. Bapak wahing, wajib senyawa sopir, ya kamu ya kan? Kowe Pak, kowe rasa nyaut, ya. Makanya ada teman-teman, jodoh itu sudah disediakan Allah, disimpan di Lauhul Mahfuz. Cuma kita nanti apa? Mau menjemputnya pakai apa? Kayak Nabi Musa itu loh. Beliau dikejar-kejar orang Kipti, dikejar-kejar Firaun karena sudah membunuh dengan 1 kali pukulan tentara Kipti meninggal dunia. Kemudian beliau mengadahkan tangan. Ya Allah, saya sudah gak punya apa-apa lagi ya Allah, bantulah aku meskipun dengan seporsi makanan. Setelah doa, ngaku gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, apa yang terjadi? Beliau masuk ke sebuah negeri bernama Madian. Ketika masuk ke dalam negeri Madian, ketemu 2 orang perempuan. Di ujung situ, bawa ember. Sumurnya di sana, dikerumuni bapak-bapak laki-laki banyak sekali. Kemudian Nabi Musa ini cerdas, dia langsung ngambil embernya mbak-mbak tadi, diambilkan air, kemudian dikembalikan. Awalnya ditanya, Mbak, kenapa kok nggak ikut ngantri? Jawabannya apa? Maaf, bapak saya sudah tua. Begitu kok orang ngantri ngomong, Mbak malah ngomong, Pak wis tua, jadi kok kamu nopo? Maksudnya mbak-mbaknya itu di rumah kami sudah tidak ada cowok muda yang mencarikan air buat kami. Akhirnya mereka pulang, sampai di rumah ditanyi bapaknya, duduk kok wis mulai. Iya Pak, tadi ada cowok ganteng, kuat, mencarikan air buat kami. Kenapa tidak dipekerjakan di sini saja Pak? Kan Bapak cari seorang pegawai yang amanah dan kuat. Baik, panggil dia ke sini. Dan Musa dipanggil. Kamu dipanggil bapakku. Nah, ketika datang ke rumahnya, dia pakai adab. Nabi Musa di depan, perempuan itu 2 di belakang. Kalau belok kanan, dia lempar kerikil ke kanan. Wow. Kalau belok kiri, dia lempar ke kiri. Gue coba kok, nek lurus gimana Ustaz? Kepada sirai, ya enggak, ya kan? Nah, lurus langsung dipadak, lurus saja terus sampai di rumah. Akhirnya apa? Ketemu bapaknya. Nama siapa? Saya Musa, Pak. Saya buronan Fir'aun. Saya lari sampai Madian. Baiklah Musa, karena kamu tadi sudah nyarikan air buat 2 anakku, maka opahnya adalah kamu tak pekerjakan di rumahku selama 10 tahun. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Dan sebagai imbalannya, dari 2 gadisku tadi, silahkan kamu pilih mana yang kamu tertarik untuk menikahinya. Masya Allah, boleh bayu rong ember itu istri. Apa kabar kamu yang selalu mencarikan air isi ulang tapi gak dapat? Ya,
Makanya oleh karena itu, ustadz-ustadz yang masih jomblo jangan merasa bisa, ustadzah yang masih single jangan merasa bisa. Kita ini nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Aku loh cantik, mosok boleh wong lanang siji ra iso, lah buktine ra iso. Kamu suka dia nggak suka. Dia suka kamu, kamunya nggak suka. Kamu suka dia suka kamu, orang tuanya nggak suka. Kamu suka dia suka kamu, orang tuanya suka, dia mati. Ya, ya kan? Praktis. Ya. Makanya teman-teman, ya selalu apa? Wasta'in billah, ikhris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Jadi anak muda itu wala takjas, jangan luyu, jangan malesan. Maka dengan semangat Isra Mi'raj ini kita perbaiki sholat kita. Umar bin Khattab mengatakan kalau pengen lihat seseorang, lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah untuk urusan yang lain dia pasti bagus. Lihat calon suami, jangan lihat penampilannya tok, ganteng, sugih duit, punya mobil. Tapi kalau nggak sholat, wopo. Lihat seorang calon istri, jangan lihat penampilannya tok, cantik, glowing, meling-meling, bening, ya. Wajah putih. Ojo, kurkuin tok, sapa ngerti copot kerudunge wajah putih gulune ira. Ya. Kaya telek cecak. Astagfirullah, enggak. Cuma bercanda, ya. Makanya tak lihat sholatnya. Umar bin Khattab mengatakan kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain-lain pasti bagus. Maka teman-teman, ini jadi tolok ukur kita. Dengan momentum Isra Mi'raj, semua orang akan dihibur oleh Allah dengan caranya masing-masing. Kalau sedih, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, ditinggal orang tua, ditinggal orang tersayang. Mungkin karena urusan dunia, ada sesuatu yang hilang dari kita, duit kita hilang, motor kita hilang, atau mungkin kita merasa harapan kita selama ini sudah nggak ada. Ingat bahwa setiap malam itu pasti ada pagi dan siangnya. Tidak mungkin malam akan terus menjadi malam. Dalam gulita tidak ada harapan, tapi akan selalu ada cahaya di ujungnya. Semakin pekat malam, itu tandanya akan semakin datang sinar terang untuk kita semua. Makanya oleh karena itu teman-teman, momentum Isra Mi'raj jadikan sebagai tempat bagi kita untuk naik ke atas, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi santri yang lebih soleh, menjadi santriwati yang lebih soleha. Terus kuatkan harapan-harapan untuk selalu lebih maju. Himmatul mulk, cita-citaku, cita-cita raja. Yang cowok-cowok, siapkan diri untuk mengembara. Dunia ini luas mas, jangan dipersempit dengan ketidaktahuan kita. Kalau perlu punya cita-cita S1-nya di Sudan, di Yaman, atau mungkin di Madinah, atau mungkin di Saudi, atau mungkin di Mesir. Jangan cuma dengan cita-cita yang rendah. Teko, cita-cita mau bro, aku isi penting koyok banyu mengalir seperti air. Hello, semua air itu mengalirnya ke selokan, ya. Jadi jangan sekedar mengalir, tapi harus kita arahkan kemana kita berlabuh, ya. Jangan sampai kemudian kita buang waktu kita muda ini dengan sesuatu yang useless, dengan sesuatu yang percuma. Cewek-cewek juga gitu. Eranya bukan lagi cuma menjadi seorang ibu, seorang istri yang baik di rumah, tapi meskipun di rumah fasilitas semua mendukung untuk menjadi seorang ulama perempuan, berkiprah di masyarakat, menulis, bikin sesuatu, ngajar umat, ngajar anak untuk menjadi seseorang yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian teman-teman, kajian kita pagi hari ini. Sekarang sesi tanya jawab. Saya persilahkan buat kalian semua untuk bertanya. Tadi saya bawakan buku ya, saya tadi bawa buku sekitar 9. Di mana tadi panitia mungkin bisa dibawa ke depan sebagai door prize ya.
Ya, untuk kalian yang mau bertanya, nanti ada satu buku remaja. Ya. Ini bukunya ya. Taruh sini terus. Ya. Ya, ini buku masih segel ya, masih plastikan. Ya. Dr. Sodik As-Sayyid Al-Habidi, judulnya Usia Boleh Muda Namun Renungan Tarbawi bersama anak-anak muda pengukir kejayaan sejarah Islam. Ya. Diterbitkan oleh penerbit saya, jadi saya ini aktivitasnya menulis buku, konten kreator, penerbit juga, penerbit saya namanya Gaza Media. Ya. Kemudian saya menerbitkan beberapa buku remaja, buku keluarga, dan juga buku-buku pendidikan Islam. Monggo, siapa yang mau bertanya, yang putra dulu boleh satu orang, yang perempuan satu orang. Siapa yang mau nanya? Silakan, mic-nya dimadu, nggak usah. Oke, monggo. Apa Anda izin bertanya? Silakan. Kenapa kok cinta itu melenakan, Ustaz? Udah mas, lupa mas. Ya. Cukup kan? Kenapa kok cinta itu melenakan? Jadi ada seorang ulama terkenal ya, namanya Ibnu Hazm. Itu mengatakan cinta itu apa tuh definisinya? Cinta itu adalah sesuatu yang kamu rasa, yang kamu menjadi ringan melakukan apapun untuk objek yang kamu cinta. Jadi kalau kamu cinta ilmu gitu ya, berarti kamu baca buku, nulis itu menjadi ringan. Kamu cinta kepada orang tua, maka membantu mereka pun juga menjadi ringan. Kamu cinta kepada sepak bola, beli jersinya itu juga ringan. Kamu cinta kepada cewek, membayangkannya, memikirkannya, berkorban untuknya, itu juga menjadi ringan. Kamu cinta kepada laki-laki, juga seperti itu. Nah, di dalam teori cinta, otak kita itu memiliki apa yang disebut hormon peniletilamin atau PA. Hormon ini termasuk hormon bahagia. Jadi kalau orang jatuh cinta, hormon ini akan nyemprot ke otak. Efeknya bisa senyum-senyum sendiri gitu ya. Kemudian bisa merasa happy. Nah ini yang kadang-kadang digantikan oleh narkoba, oleh morfin, oleh obat-obatan terlarang untuk membuat fly. Nah efek cinta itu juga jadi kayak gitu. Maka kenapa disebut cinta itu melenakan? Karena dia membuat terlena orang. Jadi nggak punya logika lagi. Akhirnya perasaannya yang dominan. Maka laki-laki itu adalah makhluk yang logika, perempuan makhluk yang perasaan. Maka banyak laki-laki itu kalau menghitung hubungan cinta itu dengan logika, tapi kalau perempuan menghitung hubungan cinta dengan perasaan, dia jarang memakai logika. Wong wedok mulane beda karo wong lanang. Wong wedok kuwi hard to love, hard to forget. Perempuan itu susah jatuh cinta, tapi sekali cinta susah melupakannya. Tapi kalau laki-laki easy to love, easy to forget. Laki-laki itu gampang jatuh cinta, tapi juga gampang lupa. Ketemu yang perapatan itu bening sidik seneng. Itu ketemu yang inggo-inggoan seneng meneh. Ketemu wedhus wedok ya ora seneng ya. Makanya itu bedanya laki-laki sama perempuan. Oke, Mas, silakan ya diambil bukunya, maju ke depan. Yang Putri ada pertanyaan? Yang mana dulu nih? Yang Putri ada mic-nya nggak ya? Ini Mbak, kasihkan mic-nya Mbak. Lewat bawah aja Mas mic-nya.
Monggo, siapa? Baik, silahkan. Permisi Ustaz, izin bertanya, mungkin ini di luar dari materi. Ya. Bagaimana meng-cut off circle toxic Ustaz? Bagaimana? Meng-cut off circle toxic. Bagaimana meng-cut off circle yang toksik? Ada yang tahu circle toksik? Semuanya tahu ya? Circle itu pertemanan, toksik itu beracun. Ya. Jadi pertemanan yang tidak menguntungkan. Ya. Jadi memang dalam Islam itu kita harus memilah dan memilih. Kalau ada orang, wah, kekancan milih-milih, ya udah milih-milih untuk buah milih-milih, apa malah? Kekancan. Ya. Maka para ulama itu menyarankan carilah teman seperti penjual minyak wangi. Kalau kamu tidak dapat minyak wanginya, minimal kamu kena bau harumnya. Tapi jangan berteman sama seorang pandai besi. Kalau kamu nggak kopong karena apinya, minimal kamu kena bau gosongnya. Ya. Cari teman yang seperti vitamin, berteman sama dia tambah sehat. Jangan cari teman yang beracun. Ya. Kalau berteman sama dia, kita malah keracunan. Ya kan? Ini bahaya. Bagaimana cara meng-cut off-nya? Biasanya orang berlindung dengan jangan mutusin silaturahmi, gitu kan? Dosa kamu kalau mutusin silaturahmi. Di dalam berteman ada circle-circle yang harus kita pahami. Satu teman biasa, cuma sekedar kenal. Saya kenal gay. Tapi aku rasa tidak. Dengan teman yang sifatnya sahabat. Sahabat itu berarti you and him, kamu dan dia itu dekat, tahu sifatnya, tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang perlu kamu cut itu kalau sahabat yang sifatnya toksik. Kalau cuma sekedar teman toksik, nggak apa-apa, cuma kenal toh. Tapi jangan sampai dia masuk ke dalam lingkaran terdalam kita. Nah, biasanya cewek seusia kalian itu punya geng. Biasanya 3 orang, 4 orang, atau mungkin 5 orang. Ya. Nanti itu akan kamu pelihara sampai kamu nanti omah-omah ya, sampai kamu berumah tangga. Biasanya itu masih untuk konco kental gitu ya. Nah, kalau di antara mereka ada yang toksik, ya kita bisa mundur perlahan. Maksud saya menghindari pelan-pelan. Tidak perlu dengan dramatize, ya. Tidak perlu dengan deklarasi. Ya, mulai saat ini aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Nggak perlu kayak gitu, tapi pelan-pelan menjauh sambil mencari kesibukan dan teman baru. Nanti kalau dia protes gimana Ustadz? Ya, nanti lama-lama dia akan paham. Ya. Seiring berjalan waktu, dia akan memahami keputusan-keputusan yang kamu jalankan. Ya. Kecuali kalau kamu termasuk tipikal dominan, berani ngomong langsung. Maaf ya, aku sudah tidak bisa berteman sama kamu lagi karena kamu telah menyakiti hatiku. Nah, itu boleh. Tapi kalau kamu mau jadi raisona, pekeluan, ya, bingungan, yang penting langsung mundur pelan-pelan, menghilang, dan tidak pernah terlihat lagi di matanya. Ya. Itu lebih baik. Ya. Demikian ya Mbak, nanti dapat 1 buku, ya silakan diambil. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang cowok langsung berdiri aja Mas, nggak usah pakai mic, mungkin dari situ. Ya, silakan. Ya, monggo. Sini Mas, tengah itu silakan langsung aja. Pertanyaannya apa? Oke, monggo silakan. Tetapi orang tua kita ingin kita menjadi orang yang diinginkan oleh orang tua. Contohnya, saya ingin menjadi pengusaha, cuman orang tua saya ingin saya menjadi dokter. Bagaimana kita harus saya ambil Siap.
Bagaimana kalau keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua? Satu sisi kita jadi pengusaha, orang tua pengen kita jadi dokter, ya. Sebenarnya Mas, nanti seiring berjalannya waktu, kalian tumbuh, pengetahuan semakin banyak, pergaulan semakin luas, dua cita-cita itu bisa berjalan beriringan, ya. Dokter yang pengusaha juga banyak, ya. Dokter doktif, ya, saya, atau dokter cat, atau dokter yang lain. Dokter buka klinik kosmetik juga banyak, dokter buka klinik kesehatan juga banyak. Tetapi kalau misalnya hari ini tidak perlu dipertimbangkan, kamu banyak-banyak komunikasi saja dengan orang tua, sampaikan keinginan kamu, nanti orang tua pasti juga akan mengikuti apa yang diinginkan selama itu baik. Karena prinsipnya orang itu akan terpenjara pada ketidaktahuannya. Semakin dia tidak tahu apa-apa, semakin dia marah sama kita. Tapi kalau semakin dia tahu tentang masalah-masalah tersebut, maka dia akan semakin memberi laluan kepada kita. Ya. Jadi insya Allah bisa berjalan beriringan. Nanti silakan diambil ke depan. Yang putri satu lagi mungkin pertanyaan, monggo, mic-nya dipakai. Ya, belakang boleh, depan boleh, silakan. Maaf, saat izin bertanya. Jadi ini agak melenceng dari materi. Jadi kan ada ilmu falak. Itu banyak melenceng dari kaidah-kaidah Islam. Nah, contohnya itu ada zodiak. Tapi terkadang ilmu perbintangan dan bulan itu dibutuhkan dalam bidang keislaman juga, tak? Contohnya dalam kita melihat hilal. Apa hukumnya Ustaz kalau kita mempelajari untuk menghubungkan itu antara ilmu falak itu sendiri dengan agama Islam, tak? Terima kasih. Baik, sebagai seorang saintis, ya, kalau kalian nanti pengen jadi seorang ilmuwan saintis Muslim, itu memang perbedaan antara saintis Barat dengan saintis Islam itu adalah kalau saintis Barat itu selalunya dia berangkat dari hipotesa. Jadi sebelum meneliti dia sudah punya praduga dulu. Dia sudah mengarahkan hasil penelitiannya kepada apa yang dia inginkan. Maka sebenarnya dia tidak jujur dalam hal ini. Tapi kalau kita sebagai seorang saintis Muslim, sebaiknya sebelum meneliti praduga kita itu kita singkirkan dulu. Biar kalah sampel itu, proses-proses itu berjalan. Makanya di dalam belajar ilmu falak pun juga seperti itu. Ilmu falak itu alat. Kalau kamu gunakan untuk sesuatu yang baik, bisa untuk tadi ya menentukan kalender, kemudian menentukan Syamsiah Hijriyah, kemudian bahkan hilal dan lain-lain. Itu pasti juga dibutuhkan untuk umat ke depan. Ya. Tetapi kalau seandainya ada hal yang mungkin di situ nanti bertentangan, yang perlu kita buang itu pertentangannya saja, ya. Tidak perlu kita pelajari lebih jauh. Misalnya saya belajarnya sastra Inggris di UNS dulu, ya, S1-nya. Tentu saja kalau kita belajar sejarah bahasa Inggris itu adalah dari bahasa Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu sendiri dari nenek moyangnya orang Amerika. Yang notabene memang kalau kita belajar budaya mereka, ada budaya drama, ada budaya linguistik, ada budaya American Study dan lain-lain. Itu pasti tidak ada manfaatnya untuk Islam kalau kita hubungan secara langsung. Tapi kalau kita belajar humanioranya, boleh kok bagi seorang Muslim juga belajar ilmu yang lain. Hanya saja kita perlu saring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke? Jadi nanti silahkan Mbak diambil bukunya. Terus ini sisa buku ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku, nanti biarlah yang membagikan panitia, mungkin dengan kuis atau mungkin dengan menjawab pertanyaan, ya. Tapi saya akan coba kasih satu pertanyaan kepada yang cowok, siapa yang bisa tolong angkat tangan. Oke. Tadi saya bercerita tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mengalami tahun-tahun kedukaan, ya. Beliau ditinggal oleh seorang paman dan juga ditinggal oleh istri beliau yang tercinta.
Ya. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah nama dua orang yang dia sayang yang meninggalkan Rasulullah tadi? Siapa mas? Ya, ada. Siapa? Ya, dengan jawabannya apa? Khadijah sama Abu Thalib. Oh ya, silakan nanti ke depan. Oke. Yang putri ya, tadi Rasulullah Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, tempat lalu lalanya 10.000 malaikat setiap harinya. Beliau bertemu dengan seorang nabi. Ya. Siapakah nama nabi yang dimaksud? Ya. Nabi Ibrahim. Ya, sekedar. Ini maju ya Mbak. Ya. Oke, ini yang putri ada 3, yang putra tadi ada 2, sisanya ada 3. Nanti silakan dibagi oleh panitia. Terima kasih banyak kebersamaannya. Kita doakan kalian semua nanti akan menjadi seorang santriwan dan santriwati yang sukses. Amin. Semoga kita semua nanti hari ini berkumpul di BPTG Al-Hikmah. Suatu ketika kita bisa reuni kembali di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.